Halo, Halo, selamat Bu malam Gita, teman-teman dan semua. teman-teman. Semoga semuanya sehat ya. Kamu sehat nggak, Eci? Puji Tuhan saya sehat, Kak. Kakak gimana Oke, kabarnya? saya juga sehat. Semoga teman-teman kita semua yang di rumah sehat ya. Amin. Amin. Eh, Sampai kita juga ya. Berhubung karena pemerintah kita menginstruksikan untuk belajar dari rumah, jadi cara presentasi kami berbeda. Jadi kami akan presentasi dari rumah kami masing-masing karena mengikuti anjuran pemerintah. Iya, benar sekali. Oke, Eh, kali kalau ini saya dan Eci akan mempresentasikan teori efek media dari yang sebelumnya teman kita Nova dan Ainun sudah mempresentasikan. Kita melanjutkan dari nomor 6 sampai nomor 10 ya, Eci ya? ya, Iya. nomor Ya, dan teori-teori yang akan kami presentasikan itu adalah elaboration likelihood model, framing theory, limit capacity model, social cognitive theory, spirals of silent theory, dan terakhir teori of computer mediated communication. Saya dan Eci membaginya menjadi tiga uh, per individu. Kami membahas tiga teori. Nanti dimulai dari Eci ya, Eci. Oke, kita bisa mulai sekarang. Silahkan Eci. Ya, Eci lagi mempersiapkan PowerPoint-nya ya teman-teman. Oke, teman-teman dan Miss Vita, saya akan memulai mempresentasikan tentang teori elaboration likelihood model. Nah, teori ini pertama kali dikembangkan oleh Richard dan John. Mereka adalah pakar komunikasi persuasif dari Ohio State University di Amerika pada tahun 1980. Nah, teori ini mengatakan bahwa orang akan mengevaluasi informasi secara kritis. Nah, maksudnya orang akan mengevaluasi informasi secara kritis, yaitu bagaimana orang akan berusaha tidak memperoleh informasi dari satu sumber saja. Nah, dalam teori ini, informasi yang dimaksudkan itu bahwa saat seseorang menerima satu informasi, dia akan secara kritis mengevaluasi informasi tersebut. Orang tersebut tidak akan langsung mendengarkan informasi itu, tapi dia akan menyesuaikan. Dikatakan juga dalam teori ini bahwa mereka akan melakukan itu sesuai dengan pengetahuan mereka. Contohnya saja seperti saya saat mengetahui isu tentang COVID-19 bahwa kita harus memakai masker. Tapi sepengetahuan saya bahwa yang memakai masker itu adalah orang yang sakit. Ditambah dengan pengetahuan yang saya miliki, saya kemudian akan mencari media informasi dari media-media lain. Nah, setelah mencari informasi dari media-media lain, saya akan menemukan jawabannya. Dan setelah saya yakin dengan jawabannya, saya akan mengalami perubahan sikap. Dan pada perubahan sikap ini dapat berlangsung secara jangka panjang. Nah, dalam ELM ini juga menyebutkan bahwa perubahan sikap itu terdiri dari dua rute. Yang pertama itu rute sentral. Dua rute yaitu rute sentral. Yang pertama itu rute sentral yang bagaimana seseorang menerima secara kritis menerima pesan dengan pendapat rasional yang kritis, sama seperti yang saya jelaskan tadi. Sebenarnya dari yang penjelasan saya tadi juga masih ada yang mengatakan bahwa selain kritis, ada pula orang yang menerima pesan itu lalu saja. Maksudnya lalu saja, dia tidak terlalu memikirkan manfaatnya pesan itu apa sih, hanya mendengar atau menerima, oke, ya iya, seperti itu. Nah, rute sentral ini menjelaskan bahwa orang akan menerima informasi secara aktif dan kritis. Mereka akan memikirkan dan menimbang-nimbang isi pesan tersebut, kemudian mereka akan menganalisa dan membandingkan dengan pengetahuan atau informasi yang telah mereka miliki. Seperti yang saya jelaskan tadi, saya sudah memiliki pengetahuan bahwa COVID-19 itu orang yang terkena COVID-19 lah yang memakai masker, orang sehat tidak perlu memakai masker. Kemudian saya akan mencari informasi lain dari media lain seperti itu. Nah,
dalam penerima pesan rute sentral ini sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan atau kognitifnya mereka. Seperti tadi yang saya jelaskan, pengetahuan. Dalam rute sentral ini, perubahan sikap yang mereka alami itu bersifat jangka panjang. Kemudian yang kedua itu rute periferal, atau bagaimana penerima tidak berpikir secara kognitif untuk mengevaluasi pesan dan memproses dari informasi pesan tersebut. Nah, dalam rute periferal ini dikatakan bahwa pesan diterima atau ditolak oleh seseorang itu tanpa memperhatikan dengan seksama. Mengapa? Karena misalkan mereka mendengar suatu pesan, oke, mereka akan menerima saja, tapi pesan itu tidak akan bertahan lama. Pesan itu hanya bersifat sementara. Mereka menginduksi pesan tanpa mempertimbangkan manfaat sebenarnya dari informasi pesan itu apa sih? Apakah manfaat itu berguna bagi mereka? Nah, dalam rute periferal juga, untuk mengubah sikap mereka bisa diubah, tapi untuk mengubah sikap mereka dipengaruhi oleh faktor lain, bukan dari faktor kognitif. Berbeda dengan rute sentral yang perubahannya karena pengetahuan dan kognitif mereka. Tetapi di rute periferal, yang mengubahnya itu dapat seberapa penting si pesan itu atau seberapa menarik pesan itu sehingga mereka bisa termotivasi. Atau siapa sih yang menjadi persuadernya? Apakah persuader dari pesan itu adalah seorang yang kredibel sehingga mereka dapat mempercayai pesan itu. Kemudian contoh kasusnya jika dihubungkan dengan media saat ini, itu bagaimana masyarakat itu menerima suatu isu atau suatu informasi. Jika terdapat suatu isu, seperti yang saya jelaskan tadi, dalam rute periferal, bahwa mereka tidak akan serta-merta langsung menerima pesan itu. Mereka akan menggunakan kognitif mereka, kemudian mencari dari sumber lain, dan jika memang pesan itu mempersuasi mereka akan mengalami perubahan sikap. Berbeda dengan rute periferal yang mereka tidak mempertimbangkan kognitifnya mereka. Mereka melihat pesan itu dari ketertarikan mereka atau kemenarikan pesan dan bisa saja orang yang memberikan pesan itu apakah kredibel atau tidak. Nah, kemudian yang kedua yaitu ini adalah referensi dari teori elaboration likelihood. Kemudian yang kedua itu framing theory. Nah, di dalam framing theory ini dijelaskan bahwa media itu membingkai informasi. Framing itu merupakan cara media untuk menyajikan suatu peristiwa. Nah, media itu menonjolkan suatu peristiwa agar makna dari konten tersebut lebih mudah dimengerti oleh publik. Maka ada beberapa pakar yang mengatakan bahwa framing menjadikan dunia itu lebih mudah untuk diketahui dan dimengerti. Nah, jika disederhanakan, framing itu merupakan cara untuk mengetahui bagaimana realitas dibingkai oleh media. Utamanya, framing itu melihat bagaimana pesan dikonstruksi oleh media, jurnalis atau wartawan menjadi suatu isu. Nah, kemudian teori framing ini juga mengatakan bahwa sering melihat bahwa bagaimana media memaknai atau memahami, kemudian media tersebut akan membingkai pesan yang kemudian diangkat menjadi berita. Pada dasarnya, teori framing ini menunjukkan bagaimana sesuatu disajikan kepada audiens memengaruhi pilihan yang dibuat orang tentang cara memproses pesan tersebut. Nah, di sini juga dikatakan bahwa teori framing ini berhubungan dengan teori agenda setting. Mengapa? Karena jika kita melihat atau memahami teori framing ini, sebenarnya memang dia memiliki keterkaitan dengan teori agenda setting. Tetapi, sebentar. Tetapi berbeda dengan teori agenda setting, framing ini lebih berfokus pada suatu isu. Maksudnya seperti ini. Misalkan saat ini media semuanya sedang menyeting berita tentang COVID-19. Tetapi dari berita itu nanti akan dilihat mana isu yang akan mereka angkat. Apakah isu COVID-19 ini berhubungan tentang bagaimana cara penularannya, media yang satu
memframing cara penularannya, media yang satu memframing cara mengatasinya, atau media satu memframing berapa sih jumlah pasien yang saat ini ada di Indonesia. Itu semua tergantung kebutuhan atau kebutuhan masyarakat sekarang, seperti itu. Kemudian, nah ini dikatakan bahwa media memaknai, memahami, dan memiliki pesan yang kemudian diangkat sebagai isu. Jadi dari media massa, kemudian turun mereka akan membahas suatu isu, isunya itu seperti membingkai suatu isu, kemudian mereka akan memberikannya kepada publik. Nah, di teori framing ini dibagi menjadi dua dimensi. Yang pertama, seleksi isu. Yang pertama itu media menseleksi informasi. Nah, seperti yang saya katakan tadi, tidak semua media akan melihat bahwa media akan melihat informasi apa sih sebenarnya yang lagi dibutuhkan masyarakat sekarang ini. Informasi yang seperti apa? Misalnya kita hubungkan dengan COVID-19. Saat ini masyarakat sudah tahu bahwa penyebarannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Orang yang terkena ini seperti ini, seperti ini. Jadi sebenarnya sekarang yang dibutuhkan masyarakat apa? Nah, mereka akan memframing dan mencari sebenarnya apa sih yang dibutuhkan masyarakat. Kemudian di sini juga dikatakan bahwa dalam seleksi itu ada bagian yang dimasukkan dan bagian yang tidak dimasukkan. Nah, saat wartawan atau jurnalis meliput informasi, kemudian mereka akan kemudian mereka akan membaca kembali informasi yang atau berusaha menjelaskan kembali informasi yang mereka dapatkan itu, dan mereka akan memilah informasi apa sih yang layak atau yang dapat diberitakan atau informasi apa yang tidak usah diberitakan, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah penekanan atau penonjolan. Nah, dari isu yang sudah di framing tadi, itu yang media akan tonjolkan secara terus-menerus dan ditekankan sehingga publik bisa aware sama informasi yang mereka berikan tadi. Nah, ini referensi dari framing. Yang ketiga yaitu limited capacity model. Nah, teori ini menjelaskan bahwa manusia itu memiliki kapasitas terbatas untuk memproses informasi. Nah, sebenarnya dalam teori ini kembali lagi ke berhubungan dengan kognitif dari individu itu sendiri. Bagaimana mereka dapat memproses atau mengerti informasi atau menerima informasi itu sesuai dengan kognitif mereka. Jadi sesuai dengan standar kognitif mereka. Jika kognitif mereka atau pengetahuan mereka sampai segini, maka informasi yang mereka dapatkan juga seperti itu. Kemudian dalam limited capacity model juga ini bahwa ketertarikan seseorang akan informasi itu penting untuk menarik mereka agar mereka dapat terpersuasi dan bisa terpersuasi dengan informasi yang diberikan. Kemudian terdapat beberapa asumsi dari teori ini. Yang pertama yaitu asumsi pertama bahwa proses pemahaman informasi terhadap individu terbatas pada kognitifnya mereka. Nah, seperti tadi, untuk mengetahui informasi, semua orang itu memiliki keterbatasan pada pengetahuannya mereka. Asumsi pertama dari teori ini memahami bahwa penulis jika direlevankan merelevankan dengan situasi, saya menjadi contoh, merelevankan dengan situasi di mana mahasiswa yang sedang mengakses internet dalam pencarian informasi mengenai suatu peristiwa atau suatu isu. Nah, pada aspek kognitif, mahasiswa ini memiliki kemampuan untuk dapat menggunakan sumber daya yang dia miliki. Nah, sumber daya yang dimiliki itu yaitu media-media yang dia miliki untuk mengakses informasi. Nah, seringnya mahasiswa mengakses informasi menggunakan smartphone, sehingga kemungkinan besar alat itu berguna buat dia untuk mengakses informasi. Nah, hal lain itu didukung dengan kemampuan secara pikiran atau telaah si mahasiswa itu terhadap suatu konten atau suatu informasi yang dia butuhkan. Nah, dalam kasus misalnya COVID-19 ini, mahasiswa secara tidak sadar untuk memenuhi kebutuhannya, dia akan mencari informasi terkait misalnya kasus COVID-19 ini, atau secara tidak sadarnya karena dia panik, maka dia juga akan mencari suatu informasi tentang penyakit atau virus COVID-19 ini. Nah, asumsi kedua mengatakan bahwa
manusia memiliki dua sistem motivasi, yaitu motivasi untuk bertahan hidup dan motivasi untuk menghindari situasi atau perilaku yang berbahaya. Asumsi ini menggambarkan bahwa semua orang yang melakukan akses informasi mencoba untuk bertahan hidup. Contohnya, kembali ke kasus mencari informasi tentang COVID-19 yang menunjukkan suatu realitas bagaimana orang membutuhkan kejelasan tentang COVID-19 itu. Bagaimana cara penularan itu, misalnya bagaimana cara penularan itu terjadi, apa saja obat-obat yang harus dikonsumsi, atau bagaimana terhindar dari penyakit tersebut. Sekiranya pertanyaan-pertanyaan seperti itulah yang hadir ke orang itu atau ke individu itu untuk mencoba tetap rasa aman dengan informasi yang diperolehnya. Nah, di sini yang motivasi untuk bertahan hidupnya itu yaitu dia memiliki untuk bertahan hidup dia membutuhkan informasi sehingga dia mencari informasi terkait COVID-19. Kemudian perilaku yang berbahaya. Nah, COVID-19 ini kan merupakan sesuatu yang berbahaya atau dia menghindari sesuatu atau perilaku yang berbahaya. Nah, karena dia ingin menghindari virus tersebut, makanya dia akan mencari informasi seperti itu. Kemudian asumsi yang ketiga menjelaskan bahwa pesan dikonseptualisasikan sebagai aliran informasi. Nah, dalam asumsi ini dimasukkan gagasan bahwa semua komunikasi itu dimediasi. Nah, mediasi yang dimaksud dalam ini seperti media-media atau channel-channel untuk memperoleh informasi seperti TV, smartphone, komputer atau koran, radio dan sebagainya. Nah, aliran informasi yang dimediasi ini diasumsikan diproses sebagian besar dengan cara yang sama seperti informasi langsung yang tidak dimediasi. Maksudnya kita memproses informasi itu dengan media sama seperti kita memproses informasi tidak melalui media. Maksudnya secara tidak langsung ini apakah kita mendapat informasi langsung dari keluarga kita secara tatap muka, bertemu secara langsung dengan orang lain dan orang lain itu memberikan informasi kepada kita. Dalam asumsi ini juga menekankan bahwa otak manusia itu telah berevaluasi selama ribuan tahun dan belum mengembangkan mekanisme untuk secara cepat membedakan persepsi antara fenomena yang ada di dunia digital dan fenomena yang ada di dunia nyata. Jadi dalam asumsi ini juga mengatakan bahwa kita manusia itu menganggap semua fenomena yang ada di dunia digital dan di dunia itu nyata. Di dunia nyata itu sama. Padahal sebenarnya bisa saja berbeda. Nah, asumsi yang terakhir dari teori ini mengatakan bahwa komunikasi dapat diartikan sebagai pertukaran interaktif yang sedang berlangsung melalui media yang diterima oleh masyarakat. Asumsi ini lebih jauh menekankan perlunya mengukur pemrosesan pesan dari waktu ke waktu. Nah, yang dimaksud dari pertukaran interaksi adalah kita sebagai manusia membutuhkan informasi melalui media. Sedangkan media membutuhkan kita atau bisa kita bilang konsumennya untuk mendapatkan keuntungan buat mereka karena dengan kita mengakses mereka juga mendapat keuntungan. Nah, sekarang ini itu internet mendukung informasi yang disebarkan melalui media secara cepat, langsung kepada target-target yang dituju. Sebaliknya, dalam asumsi publik memiliki kemampuan secara kognitif untuk dapat memahami dengan apa informasi yang dibutuhkan dan melalui apa. Asumsi terakhir dalam teori ini juga menegaskan bahwa seperti contoh yang tadi tentang mahasiswa mencari berita menggunakan media-media lain, menggunakan smartphone, bahwa smartphone yang dimiliki oleh mahasiswa dalam kasus tersebut adalah bentuk informasi dan penerimaan seolah-olah tidak memiliki batasan lagi. Secara langsung, smartphone tersebut menciptakan kedekatan untuk para pembaca informasinya. Meskipun kita tahu bahwa kita dapat memilah apapun yang diinginkan dalam memproses COVID-19 dalam smartphone kita. Kita tahu bagaimana kita harus memilah informasi yang baik dan yang tidak melalui handphone kita. Seperti itu. Mungkin untuk misalnya teman-teman dari penjelasan saya teman-teman tidak paham, mungkin nanti setelah kita berdiskusi di WA atau nanti saat buka diskusi teman-teman bisa langsung bertanya kepada kami. Teori selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Shirley.
Iya, makasih ya Eci atas presentasinya. Selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai teori spiral keheningan. Oke, mohon ditunggu sebentar. Saya sedang mencoba membuka share PowerPoint saya ya. Oke. Bentar. Video saya nggak keluar sih sebentar. Bentar. Apa-apa, santai Kak. Kalau teman-teman kelamaan merasa kelaba terhadap ini instruksinya kami, nanti bisa dipercepat videonya. Oke. Saya langsung ya Eci ya. Dan Baik Kak. semua, saya akan mempresentasikan mengenai spiral of silence theory. Spiral of silence theory ini diprakarsai oleh Elizabeth Noel Newman pada tahun 1973. Newman sendiri adalah seorang sosiolog, pakar politik, dan jurnalis berkebangsaan Jerman. Inti dari teori ini sendiri mengatakan bahwa opini sekelompok individu yang terbungkam atas suara opini mayoritas. Jadi opini-opini individu ini akan menjadi opini minoritas dan kemudian terbungkam atas suara atau opini pendapat mayoritas. Selanjutnya, asumsi dasar dari teori spiral of silence ini adalah yang pertama, individu pada dasarnya itu menghindari isolasi. Yang kedua adalah ketakutan akan terisolasi menyebabkan individu mencoba untuk menilai opini terus-menerus. Untuk asumsi pertama dan kedua ini adalah bagi individu yang memiliki opini minoritas. Dan pada saat dia merasa dirinya atau opininya itu adalah opini yang minoritas, kemudian dia akan mencoba untuk mengisolasi diri. Dan perilaku masyarakat, kemudian kita beralih ke yang ketiga, perilaku masyarakat yang dipengaruhi oleh penilaian publik, opini publik. Jadi perilaku masyarakat akan terpengaruh oleh opini-opini dari suara-suara mayoritas tersebut. Selanjutnya, ini adalah bentuk dari spiral of silence sendiri. Teman-teman bisa melihat contoh figur yang ada di samping ini. Jadi, individu yang di dalam ketakutan akan mengisolasi diri. Jadi, opini-opini minoritas dari individu ini, kemudian individunya akan mencoba untuk mengisolasi diri dan kemudian mengobservasi opini. Mengobservasi opini dalam artian bahwa mereka akan melihat di lingkungan sekitar mereka, opini-opini yang terbentuk di lingkungan itu seperti apa. Jika kemudian nanti mereka melihat bahwa opini mereka itu adalah opini mayoritas, kemudian mereka akan mengekspresikan dirinya. Seperti di dalam spiral ini, mereka kemudian akan menuju ke atas. Willingness to speak out. Jadi mereka berani untuk berbicara. Namun, kalau individu itu merasa bahwa opini mereka adalah minoritas, ada yang sebagian juga kemudian akan kemudian perlahan-lahan turun dan silent atau diam. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana posisi media itu dalam spiral of silence sendiri? Newman sendiri mengatakan bahwa media cenderung atau lebih banyak untuk memberitakan opini-opini publik yang mayoritas atau dominan, sehingga suara-suara dari minoritas kemudian perlahan-lahan akan terkekang atau terbungkam, sehingga mempercepat proses keheningan tersebut atau silence tersebut. Ditambah lagi karena media memiliki agenda settingnya sendiri. Jadi misalnya agenda settingnya untuk fokus kepada suara mayoritas,
maka suara mayoritas tersebut yang tentunya yang akan tersebar dalam pendapat umum atau pendapat publik. Dan contoh yang ingin saya berikan, teman-teman semua pasti baik yang dari negara Indonesia maupun kami Timor Leste yang dulu adalah Provinsi Timur Timur pernah merasakan zaman Orde Baru, zaman Bapak Soeharto ya, di mana pada saat itu pemerintahan dari zaman Orde Baru ini sangat terfokus kepada pemerintah pusat dengan model demokrasi terpimpinnya. Jadi suara-suara minoritas itu kemudian tidak terdengar. Contoh suara minoritas yang ingin saya ambil adalah bagaimana suara minoritas yang dahulu ingin agar Timor Leste atau Timur Timur, Provinsi Timur Timur merdeka, yaitu kelompok yang dipimpin oleh Bapak Sanana Gusmao, mungkin teman-teman ada yang kenal, yang bernama kelompok Fretilin CNRT. Kelompok Fretilin CNRT ini dahulunya pada zaman Orde Baru itu sangat-sangat menjadi suara mayoritas atau dikucilkan karena dari persepsi mayoritas masyarakat Indonesia menganggap bahwa kelompok ini adalah kelompok apa namanya istilahnya separatis ya, kelompok separatis, kelompok yang pemberontak terhadap pemerintah, dan seharusnya tidak seperti itu. Banyak kemudian kelompok ini menjadi minoritas karena pada saat di Timor Leste kelompok mayoritas yang pro integrasi itu dipromotori oleh pemerintah zaman Orde Baru, dan pada saat itu pula media-media massa lebih banyak memberitakan hal-hal positif mengenai kelompok pro integrasi ini, sehingga pada akhirnya di dalam teori kasus ini silence itu terjadi pada saat ketika orang-orang pro kemerdekaan ini kemudian mengalami intimidasi baik secara langsung oleh militer atau bahkan intimidasi mereka anggap itu sebagai intimidasi dari publik melalui media-media massa yang sangat memberitakan tentang informasi-informasi pro integrasi, kesuksesan pemerintah Orde Baru pada zaman itu mengenai kesuksesan pembangunannya, sehingga kemudian mereka merasa terisolasi, dan kemudian bahkan sebagian dari kelompok-kelompok minoritas ini memilih untuk beralih kepada pro integrasi atau yang beralih kepada pemerintahan Soeharto karena mengalami ketakutan itu sendiri. Seperti itu teman-teman. Semoga teman-teman dapat menangkap ya. Nanti kalau ada pertanyaan kita bahas di grup WA. Selanjutnya saya beralih kepada teori sosial kognitif. Teori sosial kognitif ini dipromotori oleh Bapak Albert Bandura pada tahun 1960-an. Beliau sendiri pada tahun 2016 mendapatkan penghargaan dari Presiden Obama atas pencapaiannya untuk bisa membuat teori sosial kognitif ini sendiri. Teori sosial kognitif ini berangkat dari teori yang dinamakan social learning theory atau perkembangan dari teori belajar sosial. Yang intinya pada teori belajar sosial ini mereka menekankan bahwa seorang individu belajar. Dalam proses belajarnya itu datang dari perilaku, mengamati, dan menirukan dari orang lain. Dan kemudian Bandura melihat bahwa bukan saja dua faktor ini yang kemudian membuat perubahan perilaku dari seorang individu, tapi kemudian kemampuan kognitif manusia juga memiliki potensi untuk bisa mengobservasi tindakan atau
tindakan dari orang lain, kemudian untuk memutuskan bagaimana perilaku yang akan dia ambil. Bandura sendiri menjelaskan ada 3 faktor yang berinteraksi di dalam teori sosial kognitif ini. Yang pertama datang dari faktor personal. Faktor personal itu adalah faktor atau faktor individu yang sangat menentukan bagaimana nanti adanya perubahan perilaku. Kemudian ada faktor tindakan atau behavior dan faktor lingkungan atau faktor environment. Untuk membaca bagaimana mereka saling berinteraksi, seperti yang saya sampaikan, saya taruh di sini informasinya. Jadi perilaku seorang individu atau personal ini dipengaruhi oleh apa yang dipikirkannya. Kemudian dan akhirnya perilaku ini dipengaruhi oleh apa yang dipikirkan oleh faktor personal ini, dan kemudian tindakan yang diambil ini pun menentukan pola pikir dari individu ini. Dan kemudian hubungan antara faktor personal dan faktor lingkungan. Jadi antara karakter individu atau faktor karakter individu dari faktor personal ini dapat diamati dari pengaruh lingkungannya. Jadi karakter individu ini berasal dari pengaruh lingkungan. Dan bisa juga dilihat seperti ini. Pengaruh lingkungan, faktor lingkungan ini pun datang dari faktor individu. Pengaruh dari seorang individu. Kemudian antara faktor tindakan dan faktor lingkungan. Faktor tindakan atau perilaku dari seseorang ini mempengaruhi lingkungan. Dan kemudian sebagian dari tindakan orang tersebut kemudian dapat membentuk perilaku yang dikembangkan. Jadi lingkungan pun dapat terpengaruh dari faktor tindakan. Interaksi ini tidak berjalan seperti misalnya dari faktor personal ke faktor tindakan, kemudian langsung ada interaksi timbal balik dari faktor tindakan. Jadi terkadang dia harus menunggu agar prosesnya itu berjalan satu persatu. Kemudian teori sosial kognitif dalam media massa. Media massa, bagaimana media massa mempengaruhi perilaku itu secara dua macam ya. Yang pertama itu pengaruh secara langsung, di mana agenda setting mengenai sebuah isu kemudian menjadi diskusi publik yang kemudian mengubah perilaku. Jadi agenda setting dari media itu kemudian menjadi diskusi dalam masyarakat yang kemudian perlahan-lahan akan mengubah perilaku. Dan kemudian pengaruh tidak langsung. Jadi ini adalah pengaruh secara langsung, media influence ini kemudian langsung mempengaruhi behavioral change, dan pengaruh tidak langsung yaitu melalui aktor. Media ini menggunakan aktor yang sekiranya itu berkenan dengan lingkungan sosial yang kemudian mempengaruhi behavioral change. Contohnya bisa dibilang seperti ini, kalau saya mau memberi contoh, pengaruh secara tidak langsung itu adalah bagaimana media massa menggunakan agenda settingnya, misalnya memberitakan sesuatu yang masyarakat harus berdiskusi, misalnya penggunaan masker. Jadi media memberitakan apakah masker itu perlu nggak dipakai pada saat COVID-19 ini. Nah, kemudian mempengaruhi langsung tindakan manusia saat individu melihat itu. Oh, media ini bilang bahwa ternyata masker itu tidak perlu, jadi saya nggak perlu pakai masker kalau memang tidak
tidak sakit atau saat sehat, kecuali pada saat sakit. Nah, kalau pengaruh tidak langsung itu, yang ini melalui connection to social system, misalnya adalah bagaimana media menggunakan aktris ini namanya siapa ya? Saya lupa namanya. Eci tahu nggak, kenal nggak? Ya. Jadi mereka. Saya tidak kenal, Kak. Jadi kampanye iklan mereka ini mereka menggunakan artis ini yang terlihat cantik, sudah cantik, ya, dan apa namanya mulus seperti itu, putih, bersih, kinclong gitu kan, untuk bisa mengajak masyarakat untuk menggunakan produk mereka. Jadi pengaruh secara tidak langsung itu biasa ditemukan dalam iklan-iklan seperti itu untuk mempengaruhi atau mempersuasif orang lain. Seperti itu. Contoh lainnya yang lebih konkret yang ingin saya bahas adalah mengenai program televisi Modern Moms di Trans 7. Ya, program televisi ini adalah program yang ditargetkan untuk ibu-ibu muda ya, seperti saya. Dan program ini menghadirkan sosok selebritis yang memiliki anak dan membagi tips-tips yang kreatif kepada audiens seperti bagaimana memasak makanan yang bergizi, bagaimana membuat mainan yang bagus bagi anak-anak, bagaimana mendekorasi rumah ya sehingga rumah terlihat nyaman, seperti itu. Dan model yang digunakan ini adalah model ibu yang modern, yang cantik, yang bahagia seperti itu, yang kelihatan bahagia seperti itu. Kita nggak tahu sih. Dan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nur Fadila, itu adalah salah seorang mahasiswa, saya lupa di perguruan mana. Dia mengatakan bahwa tayangan ini kemudian dapat mengubah pola asuh pada ibu rumah tangga. Jadi pola asuh ibu rumah tangga itu kemudian menjadi lebih demokratis seperti itu. Dan memang mayoritas ibu-ibu yang menonton tayangan ini, termasuk saya sendiri ya, kalau menonton film ini merasa terinspirasi dan mau mempraktekannya begitu. Itu memang mengubah perilaku saya untuk bisa lebih kreatif, membuat sesuatu bagi anak saya, bagi suami saya seperti itu. Kayaknya dari teori sosial kognitif seperti ini. Ini adalah referensinya. Oke, selanjutnya kita menuju kepada teori computer mediated communication. Kalau bahasa Indonesianya sih saya kurang tahu ya. Soalnya dari referensi-referensi yang ada saya baca, ada yang bilang bahasa Indonesia tapi agak-agak saya kurang paham ya. Jadi untuk teori computer mediated communication ini fokusnya adalah teori ini itu mau menjelaskan bahwa bagaimana komunikasi yang dilakukan antara dua individu melalui instrumen komputer. Jadi konsep itu adalah bagaimana komunikasi yang dilakukan antara dua individu melalui jaringan komputer. Itu dijelaskan ini bukan Susan Hirings ini bukan penulis ya, bukan penemu teori ini ya. Soalnya saya cari-cari diferensi untuk menemukan penemu teori ini juga susah. Susan Hirings ini ada dia menulis mengenai teori menulis review tentang teori ini sendiri. Berikutnya, asumsi dasar dari teori ini adalah bagaimana dengan adanya komputer dan jaringan-jaringan internet dan juga platform-platform komunikasi yang digunakan oleh individu dalam berkomunikasi ini kemudian mengubah pola komunikasi manusia. Selanjutnya adalah konteks dari computer mediated communication ini adalah bagaimana penggunaan teknologi seperti komputer, laptop, smartphone, tablet, dan jenis-jenis teknologi lainnya itu yang digunakan untuk berkomunikasi. Dan kemudian bagaimana platform-platform yang digunakan untuk berkomunikasi seperti sistem percakapan atau sistem yang
kita familiar dengan kata chat, gitu, aplikasi chat, website, dan aplikasi yang berbasis grafis yang kemudian membuat orang saling berinteraksi seperti video di YouTube, foto di Instagram, dan audio, kemudian sistem jejaring sosial, Facebook dan sebagainya, dan jaringan-jaringan sosial lainnya yang tidak saya sebutkan di sini. Kemudian computed media communication ini, mediated communication ini itu membuat adanya pergeseran-pergeseran di dalam masyarakat. Menurut seorang peneliti yang bernama Arnus Sriharja, pergeseran yang dimaksud itu ada dua. Yang pertama itu adalah pergeseran dalam lingkup komunikasi massa. Pergeseran dalam lingkup komunikasi massa itu seperti yang sudah kita dengar sebelum-sebelumnya itu adalah bagaimana media-media massa konvensional kemudian ditinggalkan, kemudian beralih banyaknya orang-orang yang menggunakan media online untuk membaca berita seperti itu. Yang kedua adalah pergeseran dalam lingkup komunikasi interpersonal, di mana dalam hal ini adalah komunikasi tatap muka yang dilakukan oleh manusia sebelum adanya internet ini kemudian menjadi lebih fokus kepada komunikasi melalui jaringan atau aplikasi-aplikasi chat seperti itu. Dan dampak dari CMC sendiri itu adalah pada kita lihat di Ibu Arnus Sriharja ini mengatakan ada dampak pada aspek sosial ekonomi, yaitu bagaimana individu-individu itu kemudian jarang untuk melakukan interaksi sosial, itu adalah dampak negatifnya. Dan pada sistem ekonomi dampak positifnya itu adalah bagaimana peluang-peluang bisnis baru melalui media digital itu kemudian banyak bermunculan seperti itu. Pada aspek psikologis membuat dampak negatif. Aspek psikologis ya, dampak negatifnya itu adalah computer anxiety atau computer phobia, di mana seorang individu itu karena keseringan memakai komputer itu dia seperti menjadi cemas. Seperti misalnya ada yang akhirnya takut komputernya rusak, takut komputernya kotor atau keyboardnya kotor seperti itu. Dan akhirnya tidak mau agar memakai teknologinya itu. Dan yang berikutnya itu adalah computer addiction, itu bisa dilihat dari mereka korban game online ya, addiction, jadi fokusnya hanya untuk bermain game online. Bahkan ada yang social media addiction, di mana dalam sehari kalau nggak lihat, nggak cek, itu bisa dibilang addiction nggak? Instagram. Kalau misalnya kita dalam sehari, coba deh nggak usah pakai sosial media. Kayaknya susah ya. Itu bisa dibilang addiction nggak? Susah, Kak. Itu addiction nggak sih? Addiction ya? Bisa. Jadi kita harus menerima itu. Itu adalah dampak dari CMC. Contoh kasus. Oke, contoh kasusnya seperti saat ini yang mau saya sampaikan. Bagaimana karena adanya kebijakan social distance, akhirnya UAJY meniadakan sistem kuliah secara tatap muka, kemudian kita melakukannya melalui jejaring internet ya, ada yang dari WhatsApp, ada yang dari Zoom, ada yang dari YouTube, dan sebagainya. Mungkin sekian dari saya juga. Dan dari kami berdua, kalau misalnya kami terlalu cepat atau kurang jelas, nanti bisa tolong kita diskusikan di dalam WhatsApp grup kita ya. Ya, jadi teman-teman yang ada yang tidak dimengerti atau yang kurang paham, nanti bisa langsung didiskusikan di dalam grup. Kami akan mencoba menjawab semampu kami, atau teman-teman lain yang juga mengerti juga tentunya bisa membantu kami menjawab pertanyaan teman-teman lain dan Miss kita tentunya. Oke deh. Kalau begitu, terima kasih banyak semuanya.
Semoga presentasi ini dapat membantu teman-teman dalam memahami teori-teori efek media ya. Sampai jumpa. Semoga kita bisa cepat-cepat tatap muka lagi, teman-teman. Sehat selalu ya teman-teman. Dah. Nah.